Tim Divisi Hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Labuan Batu Henry Sahputra Daulay, Elia Rosa Siregar atau disingkat Hero, melaporkan adanya dugaan pelanggaran kampanye pemilu kada yang dilakukan oleh pasangan calon lain ke kantor Bawaslu Kabupaten Labuan Batu di Jalan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Labuan Batu. Pelanggaran tersebut diduga dilakukan salah satu aparatur yang berkedudukan di Kabupaten Paluta dengan melakukan kampanye dengan cara mempengaruhi masyarakat Labuan Batu. Laporan kedua dugaan melakukan kampanye di salah satu rumah ibadah, dan yang ketiga dan keempat melaporkan di mana menggunakan logo KPU dan logo pemerintah daerah Labuan Batu pada spesimen atau poster surat suara yang menguntungkan salah satu paslon. Kami dari tim Hero, paslon Henry Sahputra Daulay bersama Haji Elia Rosa Siregar berkunjung ke Bawaslu Kabupaten Labuan Batu untuk dalam rangka menyampaikan adanya dugaan tindak pidana pemilu, yaitu antara lain dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh paslon 02. Kemudian ada juga yang dilakukan oleh salah satu aparatur yang berkedudukan di wilayah hukum Paluta, tetapi dia melakukan kampanye mempengaruhi masyarakat Kabupaten Labuan Batu. Kemudian yang ketiga adanya dugaan tindak pidana pemilu melakukan kampanye di salah satu rumah ibadah, dan yang keempat menggunakan logo KPU dan juga logo pemerintah daerah Kabupaten Labuan Batu. Sementara itu, Ahmad Zaki selaku pelaksana teknis Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Labuan Batu membenarkan adanya laporan tersebut. Bawaslu nantinya akan melakukan rapat pleno atas laporan dari tim kuasa hukum pasangan Hero. Kita sudah terima ada 4 laporan dari kuasa hukum 03 paslon Henry Sahputra Daulay dan Haji Elia Rosa. Ini sudah kami terima. Nanti tindak lanjutnya kemudian Bawaslu akan melakukan rapat pleno membahas kajian awal dugaan pelanggaran yang mungkin itu paling lambat 2 hari setelah diterima laporan sudah bisa ditentukan apakah laporan ini memenuhi unsur atau tidak. Jadi dalam rapat pembahasan pleno pimpinan nantinya akan ditentukan 4 laporan ini terpenuhi syarat formil dan materialnya, dan kemudian akan dilakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor dan saksi-saksi. Di Kabupaten Labuhan ada 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang ikut dalam Pilkada 27 November mendatang, yakni Paslon Faza atau Faisal Raja nomor urut 01. Paslon nomor urut 02 yakni Mari atau Maya Jamri, dan pasangan calon nomor urut 03 pasangan Hero atau Henrik Elia Rosa. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Edi Syahputra, TV One mengabarkan. Berangkat ini menuju Bawaslu. Beginilah suasana kampanye akbar pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Binjai nomor urut 2 Zainuddin Purba Hendro Susanto yang dilaksanakan di lapangan sepak bola Kelurahan Kebun Lada, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Ribuan warga tumpah ruah menghadiri kampanye akbar pasangan calon yang diusung Partai Golkar dan PKS tersebut. Dalam orasinya, pasangan Zainuddin Purba dan Hendro Susanto kembali menegaskan akan memberantas barak-barak narkoba dalam 100 hari kerjanya dan membuka 1.000 lapangan pekerjaan untuk warga Kota Binjai. Tingginya pemakaian narkoba di Kota Binjai salah satunya disebabkan karena sulitnya lapangan pekerjaan bagi generasi muda. Anak-anak kita tidak salah. Anak-anak kita terkontaminasi terdampak narkoba karena tidak ada lapangan kerja dan kegiatan. Kamboja. Ada yang ke Kamboja. Maka 100 hari saya yang akan memimpin pemberantasan narkoba di kota ini.
saya akan basmi semua barak-barak di kota ini. Kami akan memperkuat forum komunikasi pimpinan daerah dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Ketua Pengadilan Negeri, Ketua DPRD, dan saya berjanji tidak akan saya biarkan bandar narkoba sejengkal pun lagi merusak anak-anak kita. Masa yang menghadiri kampanye akbar ini berharap pasangan Zainuddin Purba Hendro Susanto dapat terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Binjai di Pilkada mendatang. Dari Binjai, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Dalam kurun waktu 2 hari, KPU Binjai, Sumatera Utara berhasil menyelesaikan seluruh proses penyortiran dan pelipatan surat suara untuk Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang. Kegiatan penyortiran dan pelipatan surat suara ini berlangsung di 2 tempat, yakni Gudang KPU Binjai dan juga Aula Kemenak Binjai. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara di kota Binjai, ada sebanyak 225.500 lembar surat suara. Sedangkan untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Binjai dibutuhkan sebanyak 227.500 lembar surat suara. Berdasarkan hasil sortir surat suara yang telah dilakukan, ditemukan ratusan surat suara yang rusak. Komisioner KPU Kota Binjai, Arifin Saleh, menyatakan KPU Kota Binjai akan melaporkan kerusakan dan kekurangan surat suara ini untuk mendapatkan penggantinya. Alhamdulillah, KPU Kota Binjai telah melaksanakan sortir pelipatan surat suara selama 2 hari. Alhamdulillah semua berjalan dengan baik dan lancar, sehingga mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan di dalam sortir ini dapatlah sampai nanti semuanya sukses dan diantarkan ke TPS pada tanggal 27 November. Semoga pelaksanaan daripada pemilihan dengan memakai surat suara ini berjalan sukses dan sesuai dengan harapan yang kita sama-sama inginkan. KPU Kota Binjai berharap pengganti surat suara segera tiba di KPU Kota Binjai paling lama sepekan sebelum pelaksanaan Pilkada 27 November mendatang. Dari Binjai, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru sergap di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan, Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu
untuk kepentingan bersama. Dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Selalu ada kabar yang menjadi perhatian utama. Meskipun proses penghitungan suara Pilpres 2024 masih berlangsung, sejumlah pemimpin negara tetangga dan negara sahabat mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Menjadi catatan penting bagi semua. Kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak-anak sejumlah figur ternama berkembang cepat. Hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke Kabar utama di TV One. Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton. Langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Ilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika... Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi di TV One. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Pertanyaannya, jika terpilih, apa langkah konkret saudara untuk meningkatkan konektivitas sistem transportasi publik di daerah-daerah terpencil di Sumatera Utara agar lebih efisien dan terjangkau? Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Untuk konektivitas transportasi massal, ini harus kehadiran pemerintah untuk ikut serta menyiapkan ramah lingkungan yang bersifat polusi yang harus kita perhatikan. Yang kedua, konektivitas antar provinsi, antar kabupaten, ini harus benar-benar bisa menjawab kebutuhan rakyat di mana pusat-pusat keramaian. Yang ketiga, yaitu perbaikan jalan-jalan yang harus kita perbaiki, mana jalan itu jalan provinsi, jalan kabupaten kota, dan jalan nasional. Ini harus jelas, jangan nanti berbicara jalan itu sampai ke desa-desa. Jalan desa pekerjaannya kepala desa, pekerjaannya kecamatan, pekerjaannya kabupaten. Bukan urusan gubernur, tapi gubernur mengkoordinir untuk tercapainya itu. Saudara-saudara saya, untuk proses ini kehadiran pemerintah, dia menjadikan loyal. Wali kota, bupati harus ikutin benar. Jangan sembarang mengatur merubah yang akhirnya kemacetan dan kesulitan rakyat di dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Ini saya mohon dengan segala hormat, dan ini menjadikan benar-benar yang harus kita lakukan terkoordinir, loyalitas, esprit de corps, yang harus bisa kita kerjasama. Saudara-saudara saya, pasti kita bisa kalau kita bersatu, bukan merasa dia yang paling berkuasa di tempat ini. Terima kasih. Baik. Yang disampaikan Pak Edi tadi tentang moda transportasi ramah lingkungan. Mungkin Pak, rumah Bapak di Johor bisa naik bis listrik dari Pemko Medan, mungkin Pak, bisa lihat Pak. Dan ke depannya ini akan kita tambah.
di Medan akan kita tambah. Seluruh bis yang ada di kota Medan nanti setelah tanggal 24 kita ganti bus listrik semuanya. Jadi nggak perlu 5 tahun Pak, ini akan kita lakukan. Yang berikutnya tentang moda transportasi di daerah-daerah terpencil. Kalau mau disampaikan, tadi mau disampaikan moda transportasinya, saya yakin kalau sekarang dikasih moda transportasinya 2 bulan, moda transportasi itu hancur. Kenapa? Karena jalannya pun hancur. Kayak mana moda transportasi? Oleh karena itu, ke depannya infrastruktur harus benar-benar dijadikan keutamaan. Kalau tadi dibilang desa, kerjaan kepala desa, jalan rusak yang lain dibilang punya nasional. Emang gubernur mau ngapain? Hanya benerin, mohon izin Pak Edi, saya baca-baca di media, Bapak hanya untuk benerin halaman rumah dinas gubernur, 2 miliar Bapak keluarkan Pak. Tapi untuk jalan yang lain, tak ada, nggak mau, malah kepala desa lah, bupati wali kota lah, pemerintah pusat lah. Nah, jangan hanya rumah dinas Pak yang diaspal 2 miliar. Baik, waktu Anda sudah habis. Ada 9 bus listrik di kota Medan ini. Harusnya penyerahannya dari Jakarta itu gubernur yang diajak di situ. Dari gubernur diserahkan ke wali kota dan ditentukan ada kerjasama yang harus diselesaikan. Dan pada akhirnya menjadi suatu keributan dan kendaraan itu sampai sekarang belum terselesaikan. Masih ribut. Yang kedua, kendaraan listrik yang disebut situ adalah dari Johor, tapi hanya 20% orang yang menggunakan kendaraan tersebut. Kenapa? Karena lebih cepat menggunakan kendaraan yang lain daripada menggunakan bus listrik tersebut. Ini perlu kajian, bukan hanya sekedar mengadakan kendaraan. Semua bisa kita lakukan. Yang kedua, jalan-jalan yang rusak. Jalan yang rusak adalah masih di lingkup kota Medan. Karena bus listrik hanya berputar di kota Medan. Kota Medan masih perlu perbaikan jalan. Itulah yang harus diselesaikan ke depan. Ini semua dengarkan, kalau gubernur, bupati, wali kota, gubernur adalah pusat di daerah. Waktunya sudah berakhir. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. Menuntaskan kasus yang meresahkan. Memburu pelaku tindak kejahatan. Menyergap hingga ke tempat persembunyian. Buru sergap di TV One. Membedah informasi dengan ketajaman analisa. Bagaimana konfigurasi atau prediksi konfigurasi nantinya di Senayan, Bang Erwin? Kita ingin menjaga demokrasi itu untuk kepentingan bersama, dan insya Allah Golkar akan berada di depan untuk itu. Menghadirkan pandangan para pengamat dan ahli. Menjaga demokrasi itu merupakan hal yang paling penting, Bang Emrus. Bukankah kita lebih mengedepankan musyawarah mufakat untuk kepentingan rakyat? Apa kabar Indonesia Malam di TV One?
selalu ada kabar yang menjadi perhatian utama. Meskipun proses penghitungan suara Pilpres 2024 masih berlangsung, sejumlah pemimpin negara tetangga dan negara sahabat mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Menjadi catatan penting bagi semua. Kasus perundungan di sekolah Binus Serpong yang melibatkan anak-anak sejumlah figur ternama berkembang cepat. Hari ini kami gelar perkara untuk peningkatan status dari penyelidikan ke Kabar utama di TV One. Hampir 15 sebelum pemilu itu puncak-puncaknya harga beras. Sekarang ini sebetulnya transisi untuk dari naik sudah turun. Bulog mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengelola cadangan beras pemerintah. Nomor 1, kita mengutamakan produksi dalam negeri. Kemarin sekitar 1 bulan lalu ya, kita berikan untuk pasar induk beras Cipinang gelontoran 50.000 ton langsung. Saksikan Indonesia Business Forum live di TV One. Februari yang lalu kalau nggak salah, di mana terjadi pembubaran. Ya tidak dilibatkan. Dilibatkan kan? Tidak, ini banyak undang-undang ini. Ustadz Hilmi sedikit, bagaimana Anda melihat ini Pak Ustadz ketika Waktu yang sangat singkat, kita bisa mensimplifikasi sekitar 70. Penampilannya sudah nggak setuju. Yang terus. Saksikan yang ini dua saja. sisi di TV One. Terima kasih, saya sangat mengapresiasi ini ya, catatan demokrasi. Menurut saya ini acara yang paling bagus. Karena apa? Melihat data-data di lapangan, melihat blunder-blunder di lapangan, dan sekarang ada solusinya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada catatan demokrasi. Baik, jadi hasil pemeriksaan ada salah satu pelaku dengan Catatan Demokrasi, Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, live di TV One. Masa berunjuk rasa di kantor halaman Bupati Tapanuli Selatan. Mereka membentangkan spanduk menuntut agar pejabat aparatur sipil negara atau ASN harus netral dalam Pilkada Tapanuli Selatan. Dalam orasinya, masa aksi meminta PJ Bupati Tapanuli Selatan, Rashid Asyaf Dongoran, keluar dan memberikan penjelasan secara langsung kepada massa. Mereka meminta penjabat Bupati Tapanuli Selatan menjelaskan video viral camat kepala desa di wilayah Sayurma Tinggi yang mendukung salah satu paslon. Oknum aparat pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan, kalau tidak salah dalam hal ini adalah seorang camat, lengkap dengan sejumlah kepala desa menyatakan sikap mendukung paslon tertentu yang di dalamnya disebut paslon dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Tentu dalam hal ini Pak, kami dari masyarakat resah. Seluruh yang di Sayurma Tinggi. Sempat terjadi adu mulut antara pengunjuk rasa dengan asisten 1 Ahmad Zain Harahap saat menemui pengunjuk rasa. Massa meminta agar yang menerima aspirasi mereka langsung sekda atau PJ Bupati Tapanuli Selatan. Di Sayurma Tinggi, oknum. Kalau oknum kan aturan pilkada ya seperti kata. Aturan pilkada ada KPU, KPUD, kemudian ada Bawaslu. Di dalam ada Bawaslu, Badan Pemasyarakatan, ada Gakum, Penegakan Hukum. Izin Pak Asisten. Makanya Pak, kami tidak ingin Bapak yang menjawab. Tunggu dulu. Yang Bapak sampai undang-undangannya kami juga paham. Kan belum selesai saya Pak. Kami, Kepala Desa dan Lurah. Kepala Desa. Sebelumnya video oknum camat, Sayurma Tinggi, oknum kepala desa, dan oknum lurah viral di media sosial terkait mendukung salah satu calon gubernur Sumatera Utara dan calon bupati Tapanuli Selatan. 01 untuk menjadi gubernur Sumatera Utara. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Irawan Pasaribu. Gus Irawan Pasaribu. Nomor urut 01. Nomor urut 01. Menjadi bupati. Simulasi yang digelar di Jalan Imam Bonjol, Tembilahan merupakan bagian dari persiapan menjelang hari pencoblosan. Simulasi bertujuan untuk memastikan kelancaran proses pemungutan suara yang tinggal menunggu hari pelaksanaan, yakni 27 November mendatang. Setelah pencoblosan
Ketua Divisi Teknis Penggaraan KPU Riau, Nahrawi mengatakan kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara merupakan agenda nasional setiap jelang pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan oleh semua KPU Kabupaten Kota di Provinsi Riau, termasuk KPU Kabupaten Indragiri Hilir. Simulasi ini untuk memberikan gambaran kepada pemilih terkait dengan pelaksanaan pilkada 2024, termasuk menjadi barometer tentang kesiapan KPUD Indragiri Hilir dalam menghadapi perhelatan demokrasi. Kawan-kawan dari KPU Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan kegiatan simulasi pemungutan dan penghitungan suara dalam rangka pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. Nah, jadi kegiatan ini memang agenda nasional ya, artinya menjelang pelaksanaan Pilkada 27 November, semua KPU Kabupaten Kota termasuk kita di Provinsi sedang melaksanakan, dan juga 12 Kabupaten Kota di Provinsi Riau melaksanakan kegiatan simulasi. Nah, ini kita lakukan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat pemilih terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2024. Sementara untuk pemilih disabilitas, KPUD Inhil memberikan perlakuan khusus selain menyiapkan sejumlah fasilitas untuk kemudahan dalam memilih. KPUD juga akan mendatangi rumah disabilitas jika mereka tidak bisa datang ke TPS. Di kategori disabilitas ada prinsip namanya aksesibilitas yang dianut atau dilaksanakan oleh KPU, di mana KPU akan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap pemilih disabilitas ini dengan berbagai kategorinya. Misalkan terhadap disabilitas tunanetra, itu kita siapkan alat bantu tunanetra, surat suaranya itu yang braille. Kemudian disabilitas fisik katakan. Nah, dalam pembuatan TPS itu harus memberikan kemudahan terhadap pemilih yang punya disabilitas fisik, itu tidak sulit dia untuk mengakses TPS untuk memberikan menyalurkan hak suaranya, misalkan tidak tinggi atau bidangnya harus datar, kurang lebih seperti itu. Dengan berbagai inovasi teknis dan fasilitas yang telah disiapkan, diharapkan Pilkada 2024 bisa berjalan dengan lancar, sukses, serta memberikan pengalaman pemilu yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa ada satupun yang terabaikan. Dari Kabupaten Indragiri Hilir, Arif Budiman, Superto, TV One, mengabarkan. Bawa handphone titip di kota. 2. Petugas sortir datang tepat waktu. 3. Seluruh personel. Momentum persiapan Pilkada 2024 menjadi berkah bagi penyandang disabilitas. 2 warga Bandar Lampung, Oko Minaldi dan Tanto, kini mendapat penghasilan tambahan dengan bekerja sebagai pelipat surat suara di gudang KPU Bandar Lampung. Meski menggunakan kursi roda, hal tersebut tidak menyurutkan semangat mereka untuk berbaur dengan ratusan pekerja lainnya. Pekerja yang memiliki keterbatasan fisik mendapatkan perlakuan khusus. Mereka diberikan fasilitas meja dan kursi agar lebih mudah dalam bekerja. Bang, apa Bang yang menjadi dasar ikut pelipatan surat suara ini, Bang? Biar kita ikut ramaikan, menggunakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ini baru pertama kali ikut, Bang? Ya, pertama kali. Sebelumnya belum pernah? Belum pernah. Gitu. Terima kasih untuk KPU-nya. Ini lewat jalur kita datang sendiri atau seperti apa, Bang? Teknisnya, Bang? Dari teman sahabat disabilitas Lampung. Kemudian langsung daftar ke KPU? Ya. Semoga disabilitas tetap dilibatkan, ditambah lagi anggotanya. Total ada 100 pekerja dengan 4 orang diantaranya penyandang disabilitas yang bertugas melipat surat suara di gudang KPU Bandar Lampung. Mereka mendapat penghasilan rata-rata lebih dari Rp150.000 per hari. Dari Bandar Lampung, TV One mengabarkan. Coba.